Sistem penjinak para dewa, bab 181 Gua Kegilaan, 2. Tidak, begitu dia menyampaikan usulan ini, ketiga anak itu langsung maju untuk menolaknya. Xiao Huo adalah orang pertama yang berkata, "Kakak Lin, terlalu berbahaya jika kau pergi sendirian." Xiao Lei menambahkan, "Belum lagi kita tidak tahu apapun tentang monster itu, jadi siapa yang tahu apa yang akan kalian hadapi?" Yaner kemudian berkata, "Lagi pula, kita tidak punya cara untuk berkomunikasi jarak jauh, jadi kita tidak akan bisa membantumu begitu kamu masuk sendirian." Lin Fan mengangguk setuju dengan semua argumen tersebut, tetapi kemudian dia berkata, "Tapi aku cukup kuat untuk menjaga diriku sendiri, jadi tidak akan ada masalah." Ketiganya mengerutkan alis, tetapi mereka tidak mampu membantah hal ini karena mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran. Setelah berpisah, mereka bertiga berbicara dengan pemilik bar tentang hal ini dan mencoba mengubah pikirannya tanpa memberi tahu Lin Fan. Tetapi yang dikatakan pemilik bar hanyalah bahwa Lin Fan bahkan lebih kuat darinya, jadi tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Mereka tahu betapa kuatnya pemilik bar itu karena mereka sudah mengenalnya sejak lama, dan jika dia mengatakan bahwa Lin Fan bahkan lebih kuat darinya, itu berarti Lin Fan memang benar-benar kuat. Belum lagi fakta bahwa dia adalah seorang tentara bayaran peringkat A. Untuk menjadi tentara bayaran peringkat A, seseorang setidaknya harus berada di alam pengumpulan Ki kelima. Namun itu hanyalah seorang tentara bayaran peringkat A biasa, dan Lin Fan bukanlah orang seperti itu. Pemilik bar itu mengenali simbol khusus yang ada di lisensi tentara bayaran Lin Fan. Itu adalah simbol yang hanya digunakan untuk tentara bayaran peringkat A tertentu ketika mereka memenuhi kualifikasi khusus. Seseorang harus berada di alam fondasi untuk memenuhi syarat sebagai tentara bayaran peringkat S, dan karena Lin Fan belum mencapai alam fondasi, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satunya. Namun, ada kebutuhan untuk mengakui tentara bayaran peringkat A yang jauh lebih kuat daripada tentara bayaran peringkat A biasa, dan itulah alasan simbol ini dibuat. Itu adalah simbol khusus bagi mereka yang telah menerima izin khusus dari markas besar untuk menjalankan misi peringkat A tingkat tinggi. Itu setara dengan dipromosikan ke peringkat A+. Jadi dia tahu bahwa Lin Fan tidak hanya akan berada di alam pengumpul Ki kelima. Setidaknya, dia harus berada di alam pengumpul Ki ketujuh, seorang kultivator alam pengumpul Ki tinggi. Melihat bahwa tak seorang pun dari mereka membantah, Lin Fan menerima ini sebagai persetujuan diam-diam. Maka ia berbalik dan masuk ke dalam gua. Namun, sebelum dia sempat pergi, ketiga anak itu tiba-tiba melangkah maju. Lin Fan terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah sambil bertanya, "Ada apa?" Ketiganya saling pandang sebelum dengan canggung berkata, "Kakak Lin, hati-hati." Lin Fan tak kuasa menahan senyum saat melihat tingkah laku mereka bertiga. Rasanya seperti tiba-tiba ia mendapat tiga adik laki-laki. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala mereka bertiga sebelum berkata, "Tenang, aku akan segera kembali." Ketiganya tampak khawatir sambil mengangguk sebagai jawaban. Lin Fan menepuk kepala mereka lagi sebelum menuju ke gua. Perasaan ini, sebenarnya tidak seburuk itu. Namun perasaan itu dengan cepat lenyap ketika dia tiba di depan gua. Perasaan itu tersapu oleh aroma yang berasal dari dalam gua. Dia sudah sedikit merasakannya melalui boneka-boneka dengan indera yang terhubung, tetapi mengalaminya secara langsung dengan inderanya sendiri adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bau menjijikkan itu menghantamnya seperti truk dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung mundur ketika menciumnya. Namun, dia tetap teguh dan menghadapi bau busuk. Mayat-mayat yang membusuk di sekitarnya. Dia dengan hati-hati memasuki gua, bukan hanya untuk menghindari terlalu banyak kebisingan, tetapi juga untuk menghindari semua mayat yang tergeletak di tanah di sekitarnya. Lagi pula, itu cukup menjijikkan baginya jika dia harus berjalan melewati semua mayat yang membusuk itu. Karena gua itu tidak terlalu besar, ia tidak butuh waktu lama untuk mencapai tengah gua, tetapi ia tetap tidak masuk karena ia bisa melihat tumpukan tulang dari tempatnya berdiri. Adapun lapisan darah di lantai, Lin Fan telah memastikan untuk mengelilingi kakinya dengan energi spiritual yang tidak hanya meredam suara, tetapi juga memastikan bahwa darah itu tidak menyentuh sepatunya. Dari jarak ini, dia mampu memfokuskan pandangannya dan menggunakan mata penilaiannya pada makhluk di tengah itu. Namun, begitu layar status makhluk itu muncul, dia langsung mengerutkan alisnya. Chimera, makhluk sintesis, kultivasi, alam pengumpulan Ki ke-6.
Suatu gabungan yang terbentuk ketika garis keturunan binatang spiritual disuntikkan ke dalam tubuh manusia, Zhou. Ia memiliki kecerdasan terbatas dan dapat mengikuti perintah sederhana. Benturan antara garis keturunan binatang spiritual dan tubuh manusia menciptakan kegilaan pada Inang yang hanya dapat diatasi dengan pembantaian. Zhou, itu adalah nama yang dikenal Lin Fan. Sebelum meninggalkan kota cahaya cemerlang, dia telah bertanya kepada pemilik bar tentang orang-orang yang menghilang dan pemilik bar itu menunjukkan kepadanya daftar orang-orang yang telah menghilang. Bukan hanya tentara bayaran yang menghilang, tetapi juga orang-orang dari desa-desa terdekat yang juga menghilang. Lin Fan hanya melihat sekilas daftar itu, jadi dia tidak menghafal semua hal berbeda seperti ciri-ciri orang yang hilang, tetapi secara umum dia mengingat sebagian besar nama. Itu hanyalah peningkatan kemampuan otaknya setelah berlatih kultivasi. Zhou adalah salah satu nama dalam daftar tersebut. Hanya dengan ini, tidak sulit baginya untuk menebak apa yang terjadi pada orang-orang yang diculik oleh Presiden Cabang Persekutuan Tentara Bayaran. Kemungkinan besar mereka semua berakhir seperti orang ini. Sebelumnya, dia tidak merasakan banyak emosi terkait hilangnya orang-orang ini, tetapi setelah mengetahui fakta ini, dia tidak bisa menahan rasa jijik dan amarah yang tiba-tiba mendidih di dalam dirinya. Dia mengira telah melihat banyak hal menjijikkan di dunia kuno ini, tetapi ini. Namun, setelah perasaan jijik dan marah itu sedikit mereda dan akal sehatnya kembali, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dari mana Presiden Cabang Persekutuan Tentara Bayaran mendapatkan teknologi untuk menggabungkan garis keturunan makhluk spiritual dengan manusia? Meskipun terdengar sederhana, seolah-olah yang dibutuhkan hanyalah menyuntikkan darah makhluk roh ke dalam tubuh manusia. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam eksperimen semacam ini, seperti penolakan garis keturunan atau bagaimana cara mengisolasi garis keturunan tersebut sejak awal. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan pengetahuan yang memadai atau perlu banyak percobaan sampai berhasil. Lin Fan benar-benar bertanya-tanya yang mana yang benar dalam kasus ini. Namun, ia segera menepis pikiran-pikiran itu dari benaknya. Yang terpenting saat ini adalah memutuskan bagaimana cara menangani makhluk buas ini. Pikiran pertamanya adalah menyelamatkannya, tetapi kemudian dia dengan cepat mengubah pikirannya. Lagi pula, tidak diketahui apakah dia bahkan bisa menyelamatkan orang ini dari nasib ini. Deskripsi yang diberikan oleh mata penilai tidak menyebutkan apakah orang ini masih mengendalikan pikirannya sendiri, atau apakah Zhou yang digunakan untuk membuat chimera ini masih berada di dalam tubuh ini. Deskripsi itu hanya mengatakan bahwa makhluk ini memiliki kecerdasan terbatas dan dapat mengikuti perintah sederhana. Pada saat yang sama, dikatakan juga bahwa makhluk ini memiliki cacat di mana kegilaannya hanya dapat diatasi dengan pembantaian, bersama dengan darah dan mayat yang berserakan di sekitar gua ini. Jelas bahwa makhluk ini sangat ganas. Dia tidak tahu bagaimana atau apakah dia bahkan bisa mengembalikan orang ini ke keadaan normal, dan akan sangat sulit untuk mengendalikan makhluk ini mengingat betapa ganasnya dia. Mungkin lebih baik mengakhiri penderitaan orang ini daripada mencoba menangkapnya. Namun kemudian dia juga memikirkan hal lain. Pemilik bar kemungkinan besar ingin melihat makhluk ini dan mencari tahu apa yang dilakukan oleh persekutuan tentara bayaran. Meskipun berdasarkan informasi yang diberikan pemilik bar kepadanya, kemungkinan besar pemilik bar sudah memiliki beberapa informasi tentang ini yang tidak ia bagikan kepada Lin Fan. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat pemilik bar itu dalam hati. Jadi setelah mempertimbangkan semua sudut pandang yang berbeda ini, Lin Fan tetap memutuskan untuk menangkap makhluk ini. Namun sayang sekali dia membutuhkan terlalu banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Tepat ketika Lin Fan sudah mengambil keputusan, dia tiba-tiba mendengar suara samar dari depannya. Begitu mendengar itu, dia langsung waspada dan bersembunyi di kegelapan gua di balik beberapa mayat sambil menatap tumpukan tulang di tengah tempat suara itu berasal. Tumpukan tulang itu sedikit bergeser dan beberapa tulang jatuh dari atas, mendarat di tanah. Namun, semua itu tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah makhluk yang terbaring di atas tumpukan tulang itu. Itu karena makhluk ini tiba-tiba mulai bergerak. Setelah bergerak sedikit, makhluk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Awalnya ia dengan malas melihat sekeliling, tetapi kemudian tiba-tiba membuka matanya yang masih dipenuhi rasa kantuk. Begitu matanya terbuka lebar, ia mulai mengendus udara seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia terus mengendus udara di sekitarnya hingga akhirnya berbalik ke arah Lin Fan,
atau lebih tepatnya ke tumpukan mayat tepat di depan Lin Fan. Lin Fan menunggu beberapa detik untuk melihat apakah makhluk itu akan berpaling, tetapi makhluk itu terus menatap tepat ke arahnya, yang menandakan bahwa dia telah diperhatikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk ini memiliki indera penciuman yang begitu tajam, mampu mencium baunya di tengah-tengah mayat dan darah yang berserakan di mana-mana. Karena dia sudah ditemukan, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapi makhluk itu secara langsung dan melihat bagaimana dia akan menghadapinya berdasarkan reaksi makhluk tersebut. Jadi, hanya dengan satu pemikiran dan jentikan tangan, tiba-tiba muncul dinding es di depan satu-satunya jalan keluar dari gua tersebut. Makhluk di atas tumpukan tulang itu terkejut melihat dinding es yang tiba-tiba muncul, tetapi keterkejutannya tidak berlangsung lama karena ia tahu ada seseorang di sini. Maka ia pun jatuh dengan keempat anggota tubuhnya lalu melompat dari tumpukan tulang itu. Lin Fan terkejut melihat betapa lincahnya makhluk ini saat melompat dari tumpukan tulang ke dinding gua. Dia juga terkejut melihat betapa tajamnya cakar makhluk ini yang menembus dinding, memungkinkan makhluk itu menempel di dinding tanpa terjatuh. Setelah menempel di dinding, ia mulai berlari di sepanjang tepi gua, menuju ke arah Lin Fan. Lin Fan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya mendekat. Makhluk ini tidak menyerangnya dari jauh, jadi jelas bahwa itu adalah makhluk yang hanya memiliki serangan fisik jarak dekat. Karena itu, sebaiknya dia menjauhkan makhluk itu sejauh mungkin dari dirinya dan perlahan-lahan melemahkannya dengan serangan jarak jauh. Lalu dengan lambaian tangannya, muncullah api dan es di sekelilingnya. Ini adalah teknik baru yang baru saja ia temukan dan belum pernah ia gunakan sebelumnya karena terlalu sulit untuk mengendalikan elemen api dan es yang saling bertentangan. Namun, setelah mendapatkan keterampilan manipulasi sihir, ia mampu mengendalikan energi elemen api dan esnya dengan lebih baik. Hal ini memungkinkannya untuk menggabungkan kekuatan api dan es untuk menciptakan serangan yang lebih dahsyat. Api itu melilit bongkahan es sebelum menyembur ke arah makhluk yang berlari di sepanjang dinding. Makhluk itu berhasil menghindari beberapa serangan pertama, tetapi ketika semakin banyak es yang menghujaninya, ia tidak punya pilihan selain melompat dari dinding yang selama ini dipegangnya. Itu seperti dinding es yang menyala-nyala yang sama sekali tidak bisa ditembusnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi bongkahan es yang menyala-nyala itu secara langsung, jadi ia tidak punya pilihan selain menghindar. Namun makhluk itu tidak menyerah setelah melompat ke atap. Makhluk itu mulai berlari dari atap ke arah tempat Lin Fan berdiri, tetapi Lin Fan tidak memberinya kesempatan untuk pergi jauh. Dia menembakkan rentetan es berapi lagi tepat ke arah makhluk yang berlari ke arahnya dan sekali lagi, makhluk itu terpaksa melompat dari atap dan berpegangan pada salah satu dinding di samping. Kali ini, ia berpegangan pada dinding di sisi yang berlawanan dari tempat sebelumnya karena masih ada es berapi yang menempel di dinding tempat ia berada sebelumnya. Namun, Lin Fan sudah siap menghadapi hal ini. Saat dia menembakkan es berapi ke arah makhluk itu, dia juga membentuk es berapi yang dia simpan di dekatnya. Dia selalu menciptakan lebih banyak es berapi daripada yang dia tembakkan ke makhluk itu, jadi ada es berapi tambahan yang saat ini berada di sekitarnya. Dia menembakkan es berapi api itu ke arah makhluk tersebut begitu mendarat sehingga makhluk itu tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali, tetapi yang mengejutkannya, makhluk itu masih mampu bereaksi. Begitu makhluk itu mendarat di dinding, ia segera mendorong dirinya sendiri dan melompat ke sisi berlawanan dari gua Lin Fan. Ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa untuk dilalui, jadi ia tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Namun, sekali lagi, Lin Fan sudah merencanakan ini. Saat makhluk itu mendarat di dinding itu, ia langsung dikelilingi oleh es yang menyala-nyala. Namun kali ini, Lin Fan tidak langsung mengirimkan es berapi ke arah makhluk itu. Yang dia lakukan hanyalah membiarkan es-es itu melayang di udara di sekeliling makhluk tersebut, seolah-olah dia memberitahu makhluk itu bahwa dia bisa membunuhnya kapan saja. Makhluk itu tahu bahwa posisinya tidak menguntungkan dan tidak langsung bergerak sambil memandang berbagai bongkahan es yang menyala di sekitarnya. Melihat itu, Lin Fan mencoba berkata, "Bisakah kita berhenti di sini? Aku hanya ingin berbicara jika memungkinkan." Dia tahu bahwa kemungkinan besar ini tidak akan berhasil karena mata penilai telah memberitahunya bahwa makhluk ini memiliki kecerdasan terbatas. Namun, dia ingin menangkapnya dan jika dia bisa berbicara dengannya, itu akan jauh lebih baik. Belum lagi, tidak ada ruginya baginya untuk mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini, jadi dia memutuskan untuk mencobanya.
Mengaum, itulah satu-satunya respons yang ia terima dari makhluk itu. Setelah raungan itu, makhluk itu tidak peduli dengan rasa sakit dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Lin Fan. Ia menyadari bahwa jika tidak melakukan apapun, ia akan tamat, jadi ia memutuskan untuk menyerang bongkahan es yang menyala dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangannya. Sayang sekali Lin Fan tidak memberikan kesempatan itu. Saat Lin Fan menyadari rencana makhluk itu, dia melambaikan tangannya dan seketika makhluk itu melompat dari dinding. 4 dinding es muncul di sekeliling makhluk tersebut. Melihat dinding-dinding itu muncul, makhluk itu segera mengangkat cakarnya untuk menyerang dinding es tepat di depannya. Saat cakar makhluk itu menyentuh dinding, ia tiba-tiba berhenti bergerak maju. Seolah-olah semua kekuatan yang digunakannya untuk bergerak maju telah terserap. Dinding es yang terkena cakar itu tiba-tiba mulai bercahaya seolah-olah sesuatu telah dipicu. Cahaya ini berlangsung selama setengah detik sebelum tiba-tiba sebuah kekuatan dilepaskan dari dinding es yang lebih kuat daripada kekuatan yang telah diserap. Makhluk itu langsung terlempar oleh kekuatan yang dipantulkan tersebut dan pada saat yang sama, lapisan embun beku muncul di tubuhnya. Saat dilempar, benda itu terbang lurus ke belakang hingga menabrak dinding es yang ada di belakangnya. Saat menghantam dinding es di belakangnya, benda itu tiba-tiba berhenti seperti sebelumnya karena semua gaya yang membuatnya terbang telah dinetralisir. Cermin es yang dihantamnya juga menyala selama setengah detik sebelum terlempar lagi. Kali ini, lapisan embun beku di sekitarnya menjadi lebih tebal dan lebih putih. Makhluk ini hanya terpantul-pantul di dalam 4 cermin berulang kali, dipantulkan bola-balik di antara mereka. Akhirnya, setelah memantul lebih dari 20 kali, benda itu akhirnya mendarat di tanah dengan seluruh permukaannya tertutup lapisan putih akibat embun beku. Pada saat yang sama, benda itu menciptakan kawah besar di tanah akibat kekuatan lemparannya. Jika serangan pertamanya tidak mengenai cermin es dengan sudut tertentu, mungkin serangan itu akan terpantul berulang kali di antara keempat cermin hingga benar-benar membeku. Tetapi dengan sudut serangannya, akhirnya makhluk itu tidak mengenai cermin lain dan malah terpantul ke tanah. Ada juga kemungkinan bahwa benda itu akan terpantul ke langit di mana terdapat celah lain, tetapi Lin Fan telah mengantisipasinya. Dia telah menempatkan cermin es lain di sana, jadi meskipun benda itu terpantul ke sana, benda itu akan terpental kembali ke tanah. Setelah makhluk itu terlempar ke tanah, Lin Fan akhirnya melepaskan cermin es yang mengelilinginya. Makhluk itu melihat dinding-dinding es itu menghilang dan ingin bergerak untuk melarikan diri, tetapi ia mendapati bahwa ia hampir tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya terjebak dan sangat sulit untuk menggerakkannya. Itulah efek dari embun beku yang mengelilingi makhluk ini. Namun bukan hanya itu yang menghentikannya. Saat makhluk itu melompat-lompat di dalam dinding es, Lin Fan telah menciptakan sejumlah bongkahan es berapi di sekitar dinding yang hanya terlihat saat dinding es itu runtuh. Makhluk itu sepenuhnya dikelilingi oleh bongkahan es yang menyala-nyala dan tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Melihat ini, Lin Fan melangkah maju beberapa langkah dari balik tumpukan mayat tempat dia berdiri sehingga dia menghadap makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan raungan rendah ketika melihatnya, tetapi tidak melakukan apapun karena hampir tidak bisa bergerak. Lin Fan sebenarnya bisa saja langsung melumpuhkannya, tetapi dia ingin melihat apakah dia masih bisa berkomunikasi dengannya. Lagi pula, ini adalah makhluk chimera yang terbuat dari manusia yang disuntik dengan garis keturunan binatang spiritual. Dia ingin melihat apakah ada kemungkinan dia bisa menyelamatkan orang ini. Lalu Lin Fan berkata, "Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tolong ceritakan padaku jika ada sesuatu yang kau ingat tentang apa yang terjadi padamu. Aku hanya ingin membantumu." Namun makhluk itu tidak memproses semua ini. Ia mendengar kata-kata itu, tetapi seolah-olah ia tidak dapat memahaminya. Ia hanya menatap Lin Fan dan mengeluarkan raungan rendah sebagai respons. Lin Fan menggelengkan kepala dan menghela napas saat melihat ini. Ia bisa tahu dari mata makhluk itu bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda pengenalan. Ia bisa terus berbicara dengan makhluk ini sepanjang hari, tetapi ia tidak akan bisa mencapai apapun. Karena memang demikian adanya, tidak ada alasan baginya untuk terus berbicara dengannya. Dengan lambaian tangannya, sebuah gada es terbentuk di atas makhluk itu, lalu makhluk itu jatuh terbentur kepalanya. Dengan beratnya yang luar biasa, jika dibiarkan jatuh bebas, benda itu akan menghancurkan kepala makhluk hidup normal manapun. Namun tentu saja, Lin Fan tidak ingin membunuh makhluk ini dan malah ingin menangkapnya. Jadi,
dia tidak membiarkan tongkat es itu jatuh dengan seluruh beratnya dan mengendalikan jatuhnya. Jatuhnya cukup kuat untuk membuat makhluk itu pingsan berdasarkan apa yang telah dilihat Lin Fan sejauh ini. Namun, yang mengejutkan, makhluk itu bahkan tidak bergeming ketika kepalanya dipukul dengan gada es. Sebaliknya, gada es itulah yang hancur berkeping-keping saat mengenai kepala makhluk itu. Makhluk itu tidak bisa menghindarinya karena adanya es di sekitarnya, tetapi tampaknya ia juga tidak terganggu sama sekali oleh tongkat es yang jatuh di kepalanya. Lin Fan mengerutkan alisnya, tetapi kemudian dia memadatkan gada es lain di udara di atas makhluk itu. Dengan lambaian tangannya yang lain, gada es ini juga jatuh ke makhluk itu, tetapi kali ini mengandung kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, bahkan saat itu pun, pedang itu masih belum mampu melumpuhkan makhluk tersebut dan sekali lagi hancur berkeping-keping di kepala makhluk itu. Sekali lagi, makhluk itu tampaknya tidak merasakan apapun dan terus mencari cara untuk melarikan diri. Lin Fan mengerutkan alisnya dalam-dalam ketika melihat ini, tetapi dia tidak mencoba lagi. Dia tahu ada sesuatu yang menghalanginya untuk melumpuhkan makhluk ini, jadi dia tidak terus mencoba. Sebaliknya, dia melepaskan kepekaan spiritualnya untuk menyelimuti makhluk ini. Makhluk itu bisa merasakan aura spiritual yang menyelimutinya, tetapi ia sama sekali tidak bisa melawan karena Lin Fan berada di tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Belum lagi, bahkan jika mereka berada di tingkat yang sama, makhluk itu tidak akan mampu melawan karena rohnya telah rusak. Itulah efek dari menanamkan garis keturunan binatang ke dalam tubuh manusia. Dua kekuatan yang berbeda itu secara alami akan berbenturan dan merusak jiwa. Inilah juga yang menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Dengan indera spiritualnya, Lin Fan mampu dengan cepat mengetahui mengapa serangan gada esnya tidak berhasil. Itu karena kepala makhluk itu terlalu keras. Atau lebih tepatnya, tengkorak makhluk itu terlalu keras. Tengkorak ini jauh lebih tebal daripada tengkorak normal, bahkan sampai-sampai mengherankan jika tengkorak itu bisa muat di kepala makhluk tersebut. Tidak heran jika ia tidak mengalami kerusakan sedikit pun saat terkena pukulan gada es. Tentu saja, jika Lin Fan ingin membunuhnya, dia tidak akan kesulitan menghancurkan kepalanya. Masalahnya hanya muncul ketika dia ingin membuatnya pingsan karena terlalu sulit untuk mengendalikan kekuatannya agar bisa melakukan itu. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan memutuskan untuk menggunakan pendekatan lain. Melalui Grini, ia juga memperoleh kemampuan yang memungkinkannya untuk mengikat target dengan sulur. Karena sulur-sulur ini diciptakan dengan energi spiritual, sulur-sulur tersebut jauh lebih kuat daripada tali biasa dan seharusnya mampu menahan makhluk ini. Lalu dengan sekali jentikan tangannya, tiba-tiba muncul sulur-sulur tanaman dari tanah dan melilit makhluk itu. Benda itu terbungkus sepenuhnya dari kepala hingga kaki seperti mumi. Melihat makhluk itu terbungkus, Lin Fan mengira semuanya sudah berakhir. Namun, sebelum dia bisa melepaskan es berapi itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ada duri yang tiba-tiba muncul dari tanaman rambat itu. Duri-duri ini bukanlah duri yang seharusnya ada di sulur sejak awal, melainkan berasal dari dalam kepompong sulur. Duri-duri itu keluar dari makhluk yang terperangkap di dalam sulur. Makhluk itu tidak berhenti meronta bahkan setelah sepenuhnya terperangkap di dalam sulur-sulur tanaman. Sebaliknya, ia memutar tubuhnya dan berputar di tempat, menggunakan duri-duri di sekujur tubuhnya untuk memotong sulur-sulur yang telah melilitnya. Hanya dengan satu putaran di udara, semua sulur tanaman terputus dan makhluk itu pun terbebas. Dengan dikelilingi oleh tanaman rambat, ia mampu mencairkan sebagian besar embun beku yang mengelilinginya dan menembus tulangnya, sehingga kini ia juga telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Begitu makhluk itu mendarat, ia langsung berbalik menghadap ke arah Lin Fan berada. Tanpa ragu sedikit pun, ia menendang tanah dan menyerbu ke arah itu dengan cakar yang terentang. Sayang sekali bagi makhluk itu, Lin Fan sudah siap menghadapi hal ini. Dengan satu jentikan tangannya, es berapi yang masih melayang di udara melesat ke arah makhluk itu dan menembus cakarnya. Makhluk itu mungkin bisa menghindar jika tidak memilih untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan celah ini untuk mencoba mengejutkan Lin Fan. Namun, dengan kekuatan yang disemburkannya, ia tidak mampu bereaksi tepat waktu terhadap es yang telah ditembakkan Lin Fan sebelumnya. Bahkan jika ia ingin bereaksi, ia tidak akan mampu menghentikan dirinya sendiri tepat waktu karena ia telah terbang di udara. Es batu yang menyala menembus cakar binatang buas itu dan membuatnya terlempar kembali ke dinding gua.
Es batu yang menyala itu menembus cakar makhluk itu dan menjepitnya tepat di dinding. Makhluk itu ingin meronta karena kakinya masih bebas, tetapi Lin Fan juga telah memperkirakan hal ini. Setelah mengirimkan sepasang es batu pertama, ia juga menyiapkan sepasang es batu kedua yang bisa dikirim segera setelahnya. Ketika ia melihat makhluk itu akan berontak, sepasang es batu kedua terbang keluar dan menusuk kakinya, sekaligus menancapkannya ke dinding. Pada akhirnya, keempat anggota tubuh makhluk itu terjepit tepat di dinding dan ia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Namun, meskipun begitu, ia tidak menyerah dan mencoba membebaskan diri hanya dengan tubuhnya saja. Lin Fan menghela napas saat melihat ini dan dia menjentikkan tangannya lagi, mengirimkan lebih banyak es berapi ke arah makhluk itu. Awalnya hanya beberapa, tetapi pada akhirnya, ada lebih dari 30 bongkahan es yang menancapkan makhluk itu ke dinding. Jika bukan karena bongkahan es itu adalah bongkahan es yang menyala dan langsung membakar luka, makhluk itu pasti sudah mati kehabisan darah. Namun dengan adanya es yang tertancap di sana, pemandangan itu benar-benar terlihat menyedihkan. Jika seseorang melihat ini sekarang, mereka bahkan akan berpikir bahwa Lin Fan lah yang menindas makhluk itu. Namun dalam arti tertentu, itu juga benar. Setelah berpikir lama sementara makhluk itu terus berjuang tanpa hasil di dinding, Lin Fan akhirnya mengambil keputusan. Dia tidak punya cara untuk menahan makhluk ini dengan aman, dan selama itu masih terjadi, berbahaya baginya untuk mencoba membawa makhluk ini kembali ke kota hidup-hidup. Meskipun dia bisa menahan makhluk itu dengan menjepitnya menggunakan es, dia tahu bahwa metode ini terlalu berisiko. Ada banyak hal yang bisa salah jika dia melakukan ini. Jadi, karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menghabisi makhluk itu karena dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Siapa yang tahu hal mengerikan apa lagi yang akan dilakukannya jika dibiarkan di sini. Tumpukan mayat dan lapisan darah di tanah sudah menjadi bukti akan hal itu. Dengan berat hati, Lin Fan mengangkat tangannya untuk memadatkan pedang es yang diselimuti api, dan dengan sekali jentikan tangannya, ia mengirimkannya ke depan untuk menebas tepat di leher makhluk itu. Makhluk itu terkejut ketika merasakan rasa sakit yang tiba-tiba ini, tetapi kemudian matanya tiba-tiba jernih saat menatap Lin Fan. Lin Fan yakin sekali bahwa benda itu mengucapkan, "Terima kasih." Setelah melihat itu, Lin Fan memalingkan kepalanya karena dia ingin menghindari kebenaran. Jika ia mampu berterima kasih kepadanya di saat-saat terakhirnya, mungkinkah ia bisa diselamatkan? Apakah dia baru saja membuat kesalahan dengan memutuskan bahwa tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan? Namun, saat pikiran-pikiran itu melintas di benaknya, Lin Fan menggelengkan kepalanya untuk menepisnya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya memikirkan hal-hal itu sekarang, atau dia akan terbebani olehnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus maju di jalan yang telah dia pilih. Karena makhluk itu sudah ditangani, Lin Fan berbalik dan meninggalkan gua. Dinding es yang menghalangi pintu masuk runtuh dan dia hendak keluar, tetapi kemudian tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Itu adalah suara tulang-tulang yang jatuh ke tanah lagi. Lin Fan segera meningkatkan kewaspadaannya dan menoleh ke arah sumber suara, tetapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Alih-alih makhluk besar lain seperti yang baru saja dihadapinya, ada dua makhluk yang lebih kecil yang muncul dari tumpukan itu. Mereka tampak sangat berbeda dari makhluk sebelumnya, tetapi mata penilaian Lin Fan memberitahunya bahwa kedua makhluk ini sama dengan makhluk sebelumnya. Kedua makhluk ini juga merupakan chimera yang terbentuk ketika garis keturunan binatang spiritual disuntikkan ke dalam diri mereka. Namun, bukan itu yang membuat Lin Fan terkejut dan jijik. Saat membaca nama-nama yang tertulis di sana, ia benar-benar terkejut dan jijik. Ya, dia juga mengenali nama-nama ini. Saat ia memeriksa daftar tersebut, yang menarik perhatiannya pada nama Zhou Wu adalah kenyataan bahwa namanya muncul dalam kelompok. Seluruh keluarga Zhou Wu diculik bersamanya, yang mengejutkannya karena biasanya sebagian besar orang yang diculik adalah orang-orang yang pergi sendirian. Nama-nama yang dilihatnya ketika menggunakan mata penilai pada dua makhluk kecil itu adalah nama-nama anak Zhou Wu yang juga telah diculik. Jika ingatannya benar, kedua anak itu seharusnya baru berusia 5 dan 7 tahun. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Bajingan keparat." Perbuatan orang di balik semua ini benar-benar membuatnya marah dan jijik. Lagi pula, orang-orang ini bahkan tidak mengampuni anak-anak kecil seperti ini dan telah mengubah mereka menjadi makhluk mengerikan.
Dia bahkan tidak bisa membayangkan siksaan macam apa yang mereka derita selama proses itu. Dia juga tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka dari siksaan tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia bahkan tidak yakin apakah dia ingin melakukannya. Lagi pula, ketika anak-anak kecil mengalami pengalaman traumatis semacam ini, mereka mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Bahkan jika mereka diselamatkan dari kejadian ini oleh suatu keajaiban, kecil kemungkinan mereka akan dapat kembali menjalani kehidupan mereka seperti sebelumnya. Saat semakin banyak pikiran itu melintas di benaknya, napasnya pun menjadi semakin cepat. Seolah-olah ia mengalami serangan panik karena kehilangan kendali atas pernapasannya dan detak jantungnya semakin cepat. Namun hal ini hanya berlangsung beberapa detik sebelum muncul sensasi menenangkan yang datang dari lubuk hatinya. Pikirannya yang kacau seketika menjadi stabil dan pernapasan serta detak jantungnya kembali normal. Di matanya, terpancar tekad yang kuat yang perlahan muncul saat ia menoleh untuk melihat kedua makhluk kecil itu. Kedua makhluk kecil ini tidak menyerang seagresif yang lebih besar, melainkan hanya mengamatinya dengan hati-hati. Namun, itu bukan karena mereka tidak memiliki sifat agresif yang sama seperti yang lebih besar, melainkan karena mereka jauh lebih lemah. Mereka merasakan tekanan yang lebih besar saat menghadapi Lin Fan, sehingga sedikit kecerdasan yang mereka miliki pun membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak akan bisa menghadapinya apapun yang terjadi. Mereka mengerti bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah lari, tetapi apakah mereka mampu lari? Setelah pikirannya tenang dan dia telah mengambil keputusan, Lin Fan mulai bergerak maju menuju dua makhluk kecil yang telah turun dari tumpukan tulang dan dengan hati-hati berjalan di sekitarnya menuju pintu masuk. Namun, ketika kedua makhluk kecil itu melihatnya datang ke arah mereka, mereka segera mulai mundur. Satu sisi bergerak maju dan sisi lainnya bergerak mundur hingga tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bergerak. Kedua makhluk itu terus mundur menjauhi Lin Fan hingga mereka terjebak di dinding. Mereka hanya menatapnya dengan tatapan mengancam, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Lin Fan mengangkat tangannya untuk menciptakan pedang es lain yang diselimuti api. Dia menatap kedua makhluk yang bahkan tidak mencapai pinggangnya itu dan berkata, "Maafkan aku." Dengan satu jentikan tangannya, pedang es itu terbang keluar dan dalam satu tebasan cepat, pedang itu memotong leher kedua makhluk kecil itu. Seperti yang dia duga, tepat sebelum mereka menghembuskan napas terakhir, mereka menatapnya dan mengucapkan, "Terima kasih." Lin Fan memejamkan matanya saat melihat itu karena dia tidak sanggup menatap mereka lagi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi entah kenapa, dia merasa telah mengecewakan orang-orang ini. Setelah hening sejenak, Lin Fan tiba-tiba menghentakkan kakinya, membuat lubang besar di tanah. Namun, dia tidak berhenti dan terus menghentakkan tanah, memperbesar lubang sambil mengumpat, "Sialan. Sialan, sialan, bajingan." Sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa jijik dan amarah yang begitu besar, tetapi dia tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus menghentakkan kaki ke tanah dan mengumpat pada musuh yang tidak dikenal, mencoba melakukan segala yang dia bisa untuk menghilangkan perasaan sesak di hatinya. Setelah menghentakkan kakinya selama beberapa menit dan membuat beberapa lubang di gua ini, dia akhirnya berhenti. Lin Fan hanya berdiri di sana terengah-engah sambil mencoba mengatur napas setelah mengeluarkan banyak gas. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya, Lin Fan menoleh kembali kedua makhluk kecil itu dan menutup mata mereka sebelum berjalan keluar dari gua. Begitu dia keluar, Xiao Huo dan yang lainnya segera menghampiri untuk melihat keadaannya. Ketika mereka melihat pakaiannya berlumuran darah, mereka tak kuasa menahan rasa terkejut dan segera mengelilinginya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Biasanya Lin Fan akan menggelengkan kepala dan tertawa mendengar ini, tetapi dia benar-benar sedang tidak mood, jadi dia berkata dengan suara rendah, "Aku baik-baik saja, ini bukan darahku. Bukan darah dagingmu." Ketiganya mengulangi pertanyaan itu sambil menatapnya dengan ekspresi terkejut sebelum menghela napas lega. Namun setelah mereka tenang, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi Xiao Huo bertanya, "Kakak Lin, apa yang terjadi di dalam sana?" Lin Fan tidak menjawab apapun. Sebaliknya, dia berbalik dan kembali ke dalam gua sambil melambaikan tangannya agar mereka mengikutinya. Ketiga anak itu saling memandang dengan ekspresi bingung, tetapi pada akhirnya mereka tetap memilih untuk mengikuti Lin Fan. Namun, begitu mereka memasuki gua,
mereka langsung mundur terhuyung-huyung sambil menutup hidung. Bau darah dan daging busuk di udara begitu menyengat hingga membuat mereka ingin muntah. Lin Fan menyadari bahwa dia telah melupakan hal ini. Dia sudah begitu lama berada di gua sehingga dia telah beradaptasi dengan bau busuk di sana, dan dengan semua yang telah terjadi, dia benar-benar lupa bahwa bau busuk itu ada. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu perlahan sampai anak-anak terbiasa dengan bau busuk itu sebelum melanjutkan. Tentu saja, itu tidak memakan waktu lama karena mereka sudah berpengalaman sebagai tentara bayaran dalam hal semacam ini. Mereka dengan cepat mengeluarkan beberapa pakaian dan menuangkan air ke atasnya sebelum menutupi wajah mereka dengan pakaian tersebut. Ketika mereka sampai di bagian utama gua, mereka takjub melihat banyaknya mayat yang ada di sana. Jika mereka harus menebak, mungkin jumlah mayat di sini cukup untuk membangun sebuah desa utuh. Namun Lin Fan mengarahkan mereka menjauh dari mayat manusia dan membawa mereka ke mayat ketiga makhluk itu. Anak-anak itu kembali terkejut saat melihat makhluk-makhluk tersebut. Xiao Huo menoleh ke Lin Fan dan dengan ragu bertanya, "Kakak Lin, apakah ini targetnya?" Lin Fan mengangguk sebelum berkata, "Perhatikan baik-baik dan beritahu aku apa yang kamu lihat." Ketiganya sekali lagi saling memandang dengan ekspresi bingung, tetapi mereka tetap mendengarkan Lin Fan dan mengamati lebih dekat mayat-mayat makhluk itu. Awalnya mereka tidak bisa melihat apapun, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan. Mayat-mayat ini anehnya mirip mayat manusia, hanya saja dengan beberapa bagian makhluk roh. Saat mereka menatapnya semakin lama, mereka tak bisa menahan ekspresi kesadaran yang perlahan muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi rasa jijik, ngeri, dan marah. Mereka menatap mayat-mayat di tanah beberapa kali lagi sebelum Xiao Huo bertanya, "Lalu alasan mereka mengutus kita dalam misi ini adalah untuk?" Lin Fan hanya mengangguk setuju tanpa berkata apa-apa. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka tak kuasa menahan rasa takut yang luar biasa dan merinding. Seandainya Lin Fan tidak ikut bersama mereka, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah. Setelah keheningan yang cukup lama, Xiao Huo tak kuasa bertanya, "Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Itulah hal terpenting dan masalah paling utama yang harus mereka selesaikan sekarang. Lagi pula, Presiden Persekutuan Tentara Bayaranlah yang mengirim mereka dalam misi ini dan yang mengatur agar makhluk ini berada di sini. Jika mereka kembali dan menyelesaikan misi, maka kemungkinan besar mereka akan berakhir seperti semua orang yang mencoba meninggalkan kota cahaya cemerlang. Serikat Tentara Bayaran akan mengirim orang untuk mengurus mereka, dan pada akhirnya mereka tetap akan mati. Lin Fan berpikir sejenak sebelum berkata, "Untuk sekarang, kita kembali ke kota dan menemui pemilik bar. Kita lihat apakah dia bisa membantumu." Xiao Huo pun menjadi jauh lebih bersemangat setelah mendengar ini, dan dia berkata, "Benar, masih ada paman. Paman pasti bisa membantu kita." Lin Fan mengangguk sebelum menuju ke mayat makhluk terbesar dan membungkuk ke depan. Xiao Huo melihat ini dan tak kuasa bertanya, "Kakak Lin, apa yang sedang kau lakukan?" Lin Fan mengangkat tangannya yang memegang beberapa jari makhluk itu yang telah dipotongnya. Dia berkata, "Kita perlu membawa sesuatu kembali untuk menunjukkan kepada orang-orang apa yang terjadi di sini, untuk berjaga-jaga, tetapi kita tidak boleh membawa seluruh mayatnya karena akan terlalu merepotkan." Xiao Huo bingung, tetapi Lin Fan mengangkat tangannya untuk menghentikannya mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Melihat betapa banyak yang telah ditunjukkan Lin Fan, Xiao Huo hanya menerima ini dan mengikuti saja. Setelah Lin Fan selesai mengumpulkan bukti, dia menuju ke pintu keluar gua. Namun saat itu, Yaner tiba-tiba bertanya, "Kakak Lin, tidak bisakah kita membantu orang-orang ini? Apakah mereka benar-benar harus mati?" Kata-katanya bagaikan jarum yang menusuk hati Lin Fan. Dia juga menginginkan hal itu terjadi, tetapi dia benar-benar tidak melihat jalan keluarnya. Lalu dia berkata dengan berat hati, "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa kami melakukan apa yang harus kami lakukan." Ketiga anak itu menatap punggungnya yang kesepian dengan tatapan rumit, tetapi mereka tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Yang mereka lakukan hanyalah mengikutinya keluar dari gua. Saat mereka keluar dari gua, Lin Fan sekali lagi tiba-tiba berbalik dan menciptakan kobaran api di sekelilingnya. Ketiga anak itu terkejut melihat ini dan segera melompat mundur untuk menghindari api. Namun, mereka agak lambat bereaksi dan tidak dapat sepenuhnya menghindari api. Namun ketika api menyentuh mereka,
mereka sama sekali tidak merasakan panas yang berasal dari api tersebut. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut lagi saat Xiao Huo bertanya, "Kakak Lin, apa yang kau lakukan?" Lin Fan berkata, "Aku akan membakar semuanya untuk menghilangkan semua jejak keberadaan kita di sini." Ketiga anak itu tidak lagi menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut karena mereka sudah cukup terkejut hari ini. Mereka sudah tidak lagi memiliki emosi untuk bereaksi terhadap tindakannya. Dengan sekali jentikan tangannya, api menyembur ke dalam gua dan mulai membakar segala sesuatu di dalamnya. Mereka telah membuat rencana untuk memblokir pintu masuk dan membakar semua yang ada di dalamnya sebelumnya, tetapi Lin Fan telah memberikan alasan mengapa mereka tidak boleh melakukannya. Namun, itu hanya berdasarkan api biasa. Api yang saat ini digunakan Lin Fan adalah api energi spiritualnya. Api ini jauh lebih panas daripada api biasa karena berasal dari energi spiritualnya yang terkondensasi, sehingga mampu melahap semua yang ada di dalam gua. Darah di tanah langsung menguap saat menyentuh api dan tubuh-tubuh itu berubah menjadi abu seolah-olah tidak pernah ada. Tidak butuh waktu lama sebelum semua yang ada di dalam gua hangus terbakar. Adapun alasan mengapa Lin Fan tidak melakukan ini sebelumnya, tentu saja karena dia ingin memeriksa makhluk yang berada di dalam gua. Pada saat yang sama, dia juga tidak ingin membuang energi spiritualnya karena dia ingin berurusan dengan makhluk di dalam gua tersebut. Sekarang setelah semuanya berakhir, dia tidak keberatan menggunakannya karena dia juga ingin membakar semua yang ada di dalam gua. Setelah semuanya hangus terbakar, mereka segera menuju kereta yang telah mereka sembunyikan di pinggir jalan dan kembali ke kota. Di dalam ruangan yang gelap, tiba-tiba terdengar suara retakan saat salah satu batu giok di dinding pecah. Orang-orang yang mengenakan pakaian peneliti itu tiba-tiba menoleh ketika mendengar suara tersebut dan terkejut melihat bahwa batu giok itu pecah. Salah satu dari mereka mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti bagan dari samping dan mulai mencocokkan giok di dinding dengan informasi di bagan tersebut. Setelah beberapa saat, mereka berkata, "Ini subjek uji 65, yang itu." Namun sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada dua giok lagi yang pecah berkeping-keping. Kedua batu giok ini diletakkan tepat di samping batu giok yang pecah. Sebelumnya, peneliti yang memegang grafik hendak menunduk dan membandingkannya dengan grafik tersebut, tetapi peneliti lain melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, berhenti. Lupakan saja, kita tahu ini apa." Peneliti itu kemudian menoleh ke semua orang dan bertanya, "Apa yang terjadi? Adakah yang tahu mengapa mereka tiba-tiba meninggal?" Dari cara semua peneliti bereaksi ketika orang ini berbicara, jelas bahwa orang ini adalah peneliti utama di tempat ini. Semua peneliti menoleh atau menunduk setelah mendengar itu. Tak seorang pun dari mereka yang berani menatap mata peneliti utama itu. Peneliti utama menyipitkan matanya saat mengamati mereka, dan terlihat urat di dahinya menonjol. Melihat tidak ada yang mau berbicara, dia membanting tangannya ke meja di samping dan meraung, "Apakah tidak ada yang tahu apa-apa? Lalu untuk apa kita membayar kalian?" Semua peneliti semakin memalingkan muka atau menundukkan kepala lebih rendah lagi ketika mendengar hal itu. Sampai suatu ketika salah satu peneliti tiba-tiba teringat sesuatu. "Ah, benar, bukankah kita mengirim kelompok tentara bayaran lain ke sana hari ini? Apakah mereka ada hubungannya dengan ini?" Peneliti utama segera menoleh ke arah peneliti yang berbicara itu, yang langsung menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Tetapi karena peneliti utama sudah melihat ke arahnya dan berjalan mendekat, ia tidak punya pilihan lain. Peneliti itu mengangkat map yang dipegangnya dan berkata, "Seharusnya kita menerima kiriman materi penelitian baru hari ini karena kita telah mengirim sekelompok tentara bayaran untuk menguji subjek 65. Itu adalah kelompok angsa petir api." Peneliti utama itu mengangkat alisnya ketika mendengar ini dan ia tak kuasa berkata, "Nama yang kekanak-kanakan." Kemudian ia mengambil map itu dan membacanya sebelum mengerutkan alisnya. Dia mengangkat map yang dipegangnya dan memukul kepala peneliti itu sebelum berteriak, "Kau benar-benar berpikir sekelompok anak-anak bisa mengalahkan subjek uji 65 sendirian? Anak-anak ini hanya berada di alam pengumpulan Ki ketiga dan subjek uji 65 berada di alam pengumpulan Ki ke-6. Kau tidak perlu otak untuk mengerti bahwa mereka tidak punya peluang untuk menang." Peneliti itu menutupi kepalanya, tetapi dia tidak berani menghentikan peneliti utama untuk memukulnya. Sambil menutupi kepalanya, dia berkata, "Tapi tidak ada penjelasan lain yang mungkin mengapa giok kehidupan subjek uji 65 tiba-tiba hancur.
Ketika peneliti utama mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti menamparkan kepala peneliti itu dengan map dan termenung. Namun setelah beberapa saat hening, dia menamparkan kepala peneliti itu sekali lagi sebelum berkata, suruh seseorang dari persekutuan tentara bayaran untuk memeriksa daerah tersebut dan mencari tahu apa yang terjadi. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, meskipun seharusnya tidak mungkin anak-anak ini merawat subjek uji 65, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Mendengar itu, semua peneliti menghela napas lega, tetapi kelegaan itu dengan cepat lenyap ketika mereka mendengar kata-kata selanjutnya dari peneliti utama. Apa yang kalian lakukan, dasar idiot? Pergi dan ambilkan data untuk eksperimen selanjutnya. Kalian tahu betapa pentingnya ini dan jika kita tidak menyelesaikannya, tak seorang pun dari kita akan bisa menyelamatkan hidup kita. Teriak peneliti utama kepada mereka. Mereka semua menelan ludah sebelum bergegas pergi untuk melakukan tugas masing-masing. Setelah mereka semua pergi, peneliti utama memandang ketiga giok yang pecah itu, lalu melihat map di tangannya sebelum melemparkan map itu ke samping. Ia berkata pada dirinya sendiri sambil menghela napas, lupakan saja, ini sama sekali tidak penting. Eksperimen selanjutnya adalah yang penting. Jika kita menyelesaikan ini, semua tujuan kita akan tercapai. Saat dia mengatakan ini, ada kilauan samar yang muncul di matanya. Kelompok Lin Fan tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali ke kota. Setelah mereka kembali, hal pertama yang mereka lakukan adalah langsung menuju bar, bukan ke persekutuan tentara bayaran. Bar itu belum buka, tetapi pemilik bar berada di dalam menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkannya untuk buka dalam beberapa jam lagi. Saat sedang bersiap-siap, ia terkejut mendengar ketukan tiba-tiba di pintu. Biasanya dia akan mengabaikan ketukan acak seperti ini, tetapi mendengar betapa terburu-burunya ketukan itu, dia tidak bisa menahan rasa penasaran. Dia mendekat dengan ekspresi penasaran di wajahnya dan perlahan membuka pintu. Namun begitu celah muncul di pintu, pintu itu langsung didorong hingga terbuka oleh orang-orang di luar. Kelompok Xiao Huo yang terdiri dari 3 orang segera menerobos masuk dan mengepung pemilik bar sepenuhnya, semuanya berbicara bersamaan. Karena mereka semua berbicara bersamaan, tentu saja pemilik bar tidak dapat memahami satu pun kata-kata mereka. Dia mengangkat tangannya dan berkata, tenang, tenang. Satu persatu. Saya tidak bisa mengerti satu pun kata-kata kalian jika kalian semua berbicara bersamaan seperti ini. Mereka saling memandang dalam diam selama beberapa detik sebelum tiba-tiba mulai berbicara lagi. Pemilik bar itu memiliki 3 garis hitam di dahinya sebelum dia mengangkat tangannya dan berkata, berhenti. Ketiganya kembali terdiam dan hendak berbicara lagi, tetapi pemilik bar berkata, kalian jelas tidak mendengarkan, jadi saya tidak akan bertanya lagi. Dia menoleh ke Lin Fan dan bertanya, apa yang terjadi? Lin Fan dengan santai berkata, yah, ceritanya panjang. Meskipun ia berbicara dengan santai, pemilik bar tersebut dapat memahami makna tersembunyi di balik kata-katanya. Setelah mengangguk, dia berkata, masuklah dan mari kita bicara. Lin Fan mengangguk sebelum mengikuti pemilik bar masuk. Ketiga anak itu hanya berdiri di sana dengan linglung sebelum dengan cepat mengikuti kedua orang itu masuk. Alih-alih membawa mereka ke meja di area utama bar, pemilik bar membuka area di belakang konter untuk mereka. Dia membungkuk dan menarik pegangan di lantai untuk membuka pintu jebakan yang memperlihatkan sebuah lorong. Setelah mengikuti pemilik bar menyusuri lorong itu, mereka sampai di sebuah ruangan sederhana yang berada di bawah tanah. Anak-anak itu tak kuasa menahan rasa terkejut karena mereka belum pernah melihat tempat ini sebelumnya, meskipun mereka sudah sering ke bar ini. Xiao Huo tak kuasa bertanya, Paman, tempat apa ini? Pemilik bar itu hanya berkata sambil tersenyum, yah, ini hanya tempat pribadi bagi kita untuk berbicara. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian dia duduk dan menunjuk ke tempat-tempat kosong di depannya, silakan duduk dan mari kita bicara. Anak-anak itu tak kuasa menahan diri untuk melihat sekeliling lagi sebelum akhirnya duduk. Lin Fan langsung duduk karena ia sudah curiga ada sesuatu yang berbeda tentang pemilik bar ini. Setelah mereka duduk, pemilik bar menatap Lin Fan dan bertanya, nah, apa yang kamu temukan? Lin Fan tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya di seberang meja. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan muncul di atas meja. Yah, tidak tepat menyebutnya tangan karena memang tidak terlihat seperti tangan. Lebih mirip cakar binatang buas. Pemilik bar itu menatap cakar itu sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi bingung, ini apa?
Lin Fan tidak mengatakan apapun dan hanya menatap cakar di atas meja, memperjelas bahwa pemilik bar harus melihatnya sendiri. Pemilik bar itu bingung, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Lin Fan dan mulai memeriksa cakar tersebut. Awalnya wajahnya dipenuhi kebingungan, tetapi semakin lama dia melihat cakar itu, dia mulai mengerutkan alisnya seolah-olah tiba-tiba menemukan sesuatu. Setelah beberapa menit menatap cakar itu dalam diam, pemilik bar akhirnya menunjukkan tatapan marah dan jijik yang diharapkan Lin Fan. Namun, yang mengejutkannya, tatapan marah dan jijik itu tidak seberat yang dia duga. Seolah-olah dia sudah memperkirakan hal ini sebelumnya. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya dia berkata, "Jadi memang seperti itu." Lin Fan menyipitkan matanya menatap pemilik bar dan berkata, "Jadi, Anda sudah tahu." Pemilik bar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya memang punya beberapa petunjuk yang mengarah ke sana, tetapi saya tidak pernah punya bukti konkret seperti ini." Lin Fan terdiam beberapa detik sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya. Saat tangannya terangkat, sebuah pedang juga muncul di tangannya dan ujung pedang itu diarahkan ke leher pemilik bar tersebut. Ketiga anak itu terkejut ketika melihat ini dan mereka semua langsung melompat dari kursi sambil menjauh beberapa langkah dari meja. Adapun pemilik bar itu, dia hanya dengan tenang menatap pedang yang diarahkan ke lehernya sebelum mendongak ke arah Lin Fan tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Xiao Huo tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan mencoba menengahi kedua belah pihak. "Kakak Lin, tolong letakkan pedangnya. Jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Tidak perlu menggunakan kekerasan." Namun, yang mengejutkannya, bukan Lin Fan yang menjawabnya, melainkan pemilik bar tersebut. Pemilik bar mengangkat tangannya untuk menghentikan Xiao Huo sebelum berkata, "Xiao Huo, kenapa kamu tidak naik ke atas sebentar? Aku ingin sedikit mengobrol dengan teman kita di sini." Xiao Huo menatap pemilik bar dengan ekspresi khawatir sambil berkata, "Paman." Namun pemilik bar itu hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Silakan, tidak akan lama." Xiao Huo melirik Lin Fan untuk terakhir kalinya sebelum mengangguk sebagai jawaban dan memimpin yang lain ke lantai atas. Tidak lama kemudian, hanya Lin Fan dan pemilik bar yang tersisa di ruangan itu. Pemilik bar itu langsung mengalihkan pandangannya kembali untuk bertemu pandang dengan Lin Fan. Lin Fan dapat melihat bahwa tidak ada rasa takut atau panik di matanya, hanya ada ketenangan yang bagaikan kolam air yang tenang. Pemilik bar itu menunjuk ke kursi dan berkata, "Kenapa kamu tidak duduk saja, kita bisa membicarakan ini dengan baik-baik." Namun Lin Fan sama sekali tidak menurunkan pedangnya. Jadi pemilik bar itu hanya menghela napas dan berkata, "Saya memang curiga berdasarkan informasi yang saya terima dari bawahan saya. Tapi saya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya rasa itu jawaban yang Anda inginkan, kan?" Setelah terdiam sejenak, Lin Fan akhirnya menurunkan pedangnya dan berkata, "Siapakah kau?" Pemilik bar itu hanya mengangkat bahu dan berkata, "Saya hanya pemilik bar biasa, tapi apakah Anda percaya itu?" Melihat Lin Fan tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan, pemilik bar menghela napas sebelum berkata, "Flying Feather, kurasa kau pasti familiar dengan nama itu, kan?" Lin Fan menyipitkan matanya begitu mendengar nama itu. Itu karena, seperti yang dikatakan pemilik bar, Lin Fan memang mengenal nama itu. Nama ini pertama kali disebutkan kepadanya oleh Yuelan. Sebelum berangkat ke kota cahaya cemerlang, Yuelan telah memberinya beberapa petunjuk untuk memulai penyelidikannya, dan organisasi bulu terbang ini adalah salah satu petunjuk yang ia rekomendasikan untuk ia mulai. Sesampainya di kota cahaya cemerlang, Ouyang Qian memberinya informasi lebih lanjut tentang organisasi bulu terbang ini. Organisasi ini merupakan organisasi informasi nomor 1 di seluruh kota cahaya cemerlang, dengan informan yang tersebar di seluruh kota. Konon, tidak ada satupun hal tentang kota cahaya cemerlang yang tidak diketahui oleh organisasi bulu terbang. Namun satu-satunya masalah adalah hanya mereka yang tahu cara menghubungi mereka yang dapat menghubungi mereka untuk mendapatkan informasi. Jika Anda tidak tahu cara menghubungi mereka, maka Anda tidak akan pernah bisa menggunakan jasa mereka untuk mendapatkan informasi sendiri. Ouyang Qian juga mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka, jadi dia tidak bisa membantunya dalam hal ini. Setelah terkejut sesaat, Lin Fan mengangguk dan berkata, ada apa?" Pemilik bar itu berkata, "Saya adalah pemimpin organisasi bulu terbang." "Apa?" Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata demikian dengan suara penuh ketersinggungan.
Dia hanya berpikir bahwa pemilik bar itu ada hubungannya dengan organisasi bulu terbang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemilik bar itu sebenarnya adalah pemimpin mereka. Melihat reaksi tersebut, pemilik bar berkata sambil tersenyum, "Kurasa sekarang kita bisa bicara jujur, kan?" Lin Fan menatap pemilik bar itu dalam diam selama beberapa detik sebelum mengangguk. Setelah hampir setengah jam, terdengar suara yang menggema di bar di atas ruangan rahasia itu. "Xiao Huo, kau dan teman-temanmu bisa turun sekarang." Xiao Huo dan yang lainnya melihat sekeliling karena mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi mereka mengenali suara itu sebagai suara pemilik bar. Jadi setelah beberapa saat terkejut, mereka membuka pintu rahasia dan kembali ke ruangan rahasia. Ketika mereka masuk, mereka melihat Lin Fan dan pemilik bar sedang duduk di meja sambil minum teh yang entah muncul entah dari mana. Ketika pemilik bar melihat mereka, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, ayo, duduklah. Kami baru saja membicarakan cara menangani situasi kalian." Xiao Huo tak kuasa menahan diri untuk melirik pemilik bar sebelum menoleh ke Lin Fan, lalu kembali menatap pemilik bar dan bertanya, "Paman, apa yang terjadi di sini?" Pemilik bar itu hanya berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja mengobrol singkat dengan teman kita di sini tentang beberapa detail penting. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan." Lin Fan mengangguk setuju, namun ketiga anak itu masih memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Lagi pula, mereka telah melihat Lin Fan mengacungkan pedangnya ke leher pemilik bar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele, tetapi mereka mengabaikannya begitu saja seolah-olah itu bukan apa-apa. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Namun, karena mereka tidak mau mengatakan apapun kepada mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, bukan berarti ketiga anak itu bisa memaksa kedua orang ini untuk berbicara. Jadi mereka hanya bisa duduk dan menunggu sampai mereka mulai berbicara lagi. Setelah melihat mereka duduk, pemilik bar tidak terburu-buru memulai diskusi dan perlahan menuangkan teh untuk mereka terlebih dahulu. Melihat teh yang tersaji di depan mereka, ketiga anak itu tak kuasa menahan diri untuk menyesap teh tersebut guna menenangkan diri. Setelah mereka semua duduk, pemilik bar berkata, "Sekarang mari kita bicarakan masalah kalian." Mendengar itu, Xiao Huo melompat dan berkata, "Benar. Paman, kita tidak perlu membuang-buang waktu seperti ini. Persekutuan tentara bayaran bisa bergerak kapan saja." Pemilik bar itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang, tenang. Persekutuan tentara bayaran tidak akan bergerak secepat yang kalian kira." Xiao Huo tersentak sebelum membeku di tempat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara terkejut, "Paman, apa maksudmu? Apakah Paman sudah tahu sesuatu?" Pemilik bar melambaikan tangannya agar Xiao Huo duduk sebelum berkata, "Kau seharusnya tahu orang-orang seperti apa yang kumiliki." Kemudian setelah jeda, dia menambahkan, "Bahkan jika aku tidak memiliki orang-orang ini, aku tahu bahwa persekutuan tentara bayaran sudah melampaui batas. Jika mereka melangkah lebih jauh, orang-orang dari markas besar akan mulai ikut campur dalam masalah ini dan itu akan menjadi bencana bagi mereka. Jadi mereka tidak akan melakukan langkah besar apapun saat ini." Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya dan berkata, "Kenapa kau tidak melaporkan masalah ini saja ke markas besar persekutuan tentara bayaran?" Pemilik bar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurutmu siapa yang lebih mereka percayai? Apalagi tidak ada bukti." Lin Fan mengerutkan alisnya lebih dalam lagi sambil berkata, "Tapi bagaimana dengan?" Pemilik bar itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Masih jauh dari cukup." Lin Fan terdiam mendengar itu. Giliran Xiao Huo yang berbicara, "Lalu Paman, apa yang harus kita lakukan?" Pemilik bar itu mengangkat bahu dengan santai dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya yakin persekutuan tentara bayaran akan segera mengirim seseorang untuk menjemput Anda, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu di sini." Ekspresi ketiga anak itu berubah muram ketika mendengar ini dan mereka mulai melihat sekeliling seolah-olah takut pada musuh yang tak terlihat. Pemilik bar itu hanya berkata, "Tenanglah. Jika kau di sini, aku bisa ikut denganmu ke persekutuan tentara bayaran saat mereka datang menjemputmu. Serahkan semuanya padaku." Mendengar itu, ekspresi anak-anak sedikit rileks, tetapi tidak bisa menyembunyikan jejak kekhawatiran yang masih terlihat di mata mereka. Pemilik bar itu bisa melihat hal ini, tetapi dia tidak memberikan kata-kata penghiburan apapun. Sebaliknya, dia berdiri dan melambaikan tangan agar mereka mengikutinya saat dia keluar dari ruangan rahasia itu.
Xiao Huo tak kuasa bertanya, Paman, bukankah tadi Paman bilang kita harus menunggu di sini? Paman mau pergi kemana? Pemilik bar itu tak kuasa menahan diri untuk menutup wajahnya sambil berkata, aku memang bilang kita harus tetap di sini, tapi itu tidak berarti kita harus tetap di ruangan ini. Setelah menghela napas, ia menambahkan, ayo, bantu aku bersiap-siap membuka bar. Kita akan buka lebih awal agar lebih banyak orang di sini. Itu akan mempersulit persekutuan tentara bayaran untuk melakukan apapun, bahkan jika mereka mau. Xiao Huo mengeluarkan suara, oh, sebelum mengikuti pemilik bar bersama orang-orang lainnya. Setelah sekitar 1 jam, bar itu dipenuhi orang. Meskipun mereka buka lebih awal, para tentara bayaran adalah orang-orang yang memiliki kebebasan, jadi mereka bisa minum meskipun sudah buka lebih awal. Lagi pula, para tentara bayaran bekerja sebagai pekerja lepas, jadi sebagian besar waktu, mereka hanya perlu melakukan satu pekerjaan dan memiliki banyak waktu luang. Bahkan, jumlah pengunjung lebih banyak dari biasanya karena pemilik bar memutuskan untuk mengadakan acara khusus. Bar itu memiliki merek anggur terkenal yang hanya sesekali muncul, dan pemiliknya memutuskan untuk mengeluarkannya hari ini. Tidak butuh waktu lama sebelum aroma anggur menyebar dan desas-desus menyebar di antara para pemabuk di kota itu. Jadi tempat itu bahkan lebih ramai dari biasanya. Pada saat itulah sekelompok anggota dari persekutuan tentara bayaran datang ke bar tersebut. Ini bukanlah kelompok karyawan biasa, melainkan semacam regu inkuisisi yang hanya dikirim ketika terjadi masalah. Mereka mendengar bahwa kelompok Xiao Huo berada di bar, jadi mereka datang mencari mereka. Namun, ketika mereka melihat semua orang yang ada di bar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Jelas bahwa jika mereka melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka di sini, itu akan menimbulkan keributan. Itu adalah hal terakhir yang dibutuhkan oleh persekutuan tentara bayaran dengan reputasi mereka saat ini. Lagi pula, setelah mencapai titik tertentu, gelembung itu akan pecah. Namun, ini adalah pekerjaan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain tetap masuk ke dalam bar. Ketika regu inkuisisi masuk melalui pintu, bar yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi karena semua orang menoleh ke arah mereka. Sebagai tentara bayaran, wajar saja orang-orang di bar mengenali regu inkuisisi ini dan langsung menunjukkan tatapan bermusuhan. Regu inkuisisi juga merasa tidak nyaman melihat cara semua orang memandang mereka, tetapi mereka memaksakan diri untuk terlihat tenang di permukaan. Setelah mengamati sekeliling bar, mata pemimpin regu inkuisisi tertuju pada kelompok Xiao Huo yang saat ini berada di tengah pesta. Mereka menerobos kerumunan yang memberi jalan, dan mereka sampai di depan kelompok Xiao Huo. Pemimpin kelompok inkuisisi mengabaikan semua orang dan berkata, pemimpin kelompok angsa petir api, silakan kembali ke persekutuan tentara bayaran bersama saya. Kita perlu membicarakan misi Anda. Sebelum Xiao Huo sempat menjawab, semua tentara bayaran di sekitar mereka mulai berkumpul seolah-olah hendak melindungi mereka. Mereka memandang pasukan inkuisisi dengan tatapan bermusuhan dan salah satu dari mereka memimpin yang lain sambil berkata, tidak perlu mereka melakukan apapun, kan? Kami tidak takut padamu. Namun mereka memang takut, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang mengeluarkan senjata. Pasukan inkuisisi tentu saja menyadari hal ini, jadi meskipun mereka takut menimbulkan keributan, mereka tidak mundur pada saat itu. Xiao Huo kemudian berkata, apakah ada masalah di sini? Pemimpin regu inkuisisi bertanya, kau seharusnya menangani misi untuk persekutuan tentara bayaran hari ini. Mengapa kau sudah kembali? Ia menyadari bahwa situasinya semakin memburuk, jadi ia mencoba menggunakan sedikit penalaran untuk mendukung argumennya. Lagi pula, jika ini bisa diselesaikan secara damai, itu akan menjadi yang terbaik baginya. Namun Xiao Huo hanya berkata, kami pergi untuk mengintai daerah itu, tetapi kami menemukan bahwa tempat itu jauh lebih berbahaya daripada yang kami bayangkan. Kami kembali ke kota untuk mengumpulkan lebih banyak persediaan sebelum berangkat lagi. Apakah ada yang salah dengan itu? Para tentara bayaran lainnya segera mulai memberikan dukungan kepada mereka. Apakah Anda menyuruh mereka bergegas menuju kematian dengan pergi tanpa peralatan yang memadai? Kau anggap kami tentara bayaran? Pemimpin regu inkuisisi sedikit mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa menyangkal hal ini, tetapi kemudian dia berkata, sayangnya situasinya telah berubah dan kami perlu berbicara denganmu tentang ini. Ini melibatkan informasi sensitif, jadi jika kau bisa kembali bersama kami ke persekutuan tentara bayaran, kita bisa membahas ini dengan lebih baik.
Oh, kalau begitu bagaimana kalau aku ikut juga? Ketika pemimpin regu Inkuisisi mendengar suara ini, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Pemimpin regu Inkuisisi itu menoleh ke arah pemilik bar dan berkata, "Xiahou Dun, kau tidak perlu ikut campur dalam masalah ini." Pemimpin regu Inkuisisi bahkan menyertakan nama belakangnya ketika memanggilnya, yang menunjukkan dengan jelas bahwa dia sama sekali tidak menghormatinya. Namun, pemilik bar tersebut sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Pemilik bar itu dengan santai berkata, "Tapi kau bebas membawa seseorang melawan kehendaknya di bar saya." Lalu suaranya tiba-tiba berubah dingin, "Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak sesuka hatimu di sini?" Begitu dia mengatakan itu, beberapa orang mulai bergerak menuju regu Inkuisisi. Orang-orang ini berbeda dari tentara bayaran lainnya yang berkumpul di bar sebagai pelanggan. Mereka adalah bawahan pemilik bar yang ditempatkan di bar untuk berjaga-jaga jika keadaan menjadi terlalu ribut. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan Inkuisisi, justru pasukan Inkuisisilah yang takut kepada mereka. Lagi pula, mereka adalah bawahan pribadi pemilik bar, jadi mereka tidak lemah seperti para pelanggan bayaran. Pemimpin regu Inkuisisi itu mengerutkan alisnya dalam-dalam ketika mendengar ini. Dia tidak peduli dengan anak-anak ini, tetapi jika dia sampai menyinggung Xiahou Dun dalam masalah ini, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan presiden pun berhati-hati saat berurusan dengan Xiahou Dun, jadi tidak perlu menyebut namanya. Setelah kebuntuan terjadi, Xiao Huolah yang memecahkannya dengan berkata, "Kita bisa pergi ke persekutuan tentara bayaran bersamamu." Harapan pemimpin regu Inkuisisi meningkat ketika mendengar ini, tetapi langsung pupus, "Tapi itu hanya dengan syarat bos dan kakak Lin bisa ikut bersama kami." Pemimpin Inkuisisi itu sekali lagi mengerutkan alisnya sambil memikirkan hal ini. Jika Xiahou Dun bergabung dengan persekutuan tentara bayaran, itu tidak akan menjadi masalah karena mereka masih mendapat dukungan dari presiden. Dengan orang yang ditinggalkan presiden itu, mereka tidak akan mengalami masalah jika keadaan memaksa. Namun, ada sosok kakak laki-laki Lin yang tidak dikenal yang baru saja dia sebutkan. Maka pemimpin regu Inkuisisi itu berkata dengan suara lantang, "Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak terkait dengan persekutuan tentara bayaran terlibat dalam urusan persekutuan tentara bayaran." Lin Fan memanfaatkan momen ini untuk mengambil inisiatif. Dia maju dan berkata, "Siapa bilang aku tidak punya hubungan dengan persekutuan tentara bayaran?" Pemimpin regu Inkuisisi terkejut melihat orang ini dan dia bahkan lebih terkejut lagi dengan perasaan berbahaya yang terpancar darinya. Dia menyipitkan matanya untuk melihat Lin Fan lebih saksama sebelum bertanya, "Siapakah kau?" Lin Fan hanya berkata sambil tersenyum santai, "Saya kakak Lin." Pemimpin regu Inkuisisi dan seluruh anggota regu Inkuisisi lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut sebagai respons terhadap hal ini. Semua anggota regu Inkuisisi adalah ahli karena memang itulah yang dibutuhkan dari mereka. Lagi pula, jika mereka tidak mampu mendukung Inkuisisi mereka dengan kekuatan, tidak mungkin mereka bisa menangkap orang-orang yang perlu mereka tangkap. Jadi, setiap orang dari mereka merasakan perasaan yang sama ketika Lin Fan menjadi pemimpin. Mereka tahu bahwa meskipun mereka semua bekerja sama, sangat kecil kemungkinannya mereka bisa mengalahkan Lin Fan. Namun pertanyaannya adalah, dari mana orang ini berasal? Namun, regu Inkuisisi itu hanya terkejut dan tidak panik. Setelah terbatuk untuk menenangkan diri, dia berkata dengan suara yang masuk akal, "Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda memiliki hubungan dengan persekutuan tentara bayaran? Ini bukan sesuatu yang bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata Anda saja." Lin Fan mengangkat surat izin tentara bayarannya sambil tersenyum dan berkata, "Kurasa ini sudah cukup." Pemimpin regu Inkuisisi itu menatap lisensi tentara bayaran, lalu matanya hampir melotot ke tanah saat dia tergagap, Spesial A, tentara bayaran peringkat A." Semua orang di sekitar menatap Lin Fan dengan terkejut setelah mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pendatang baru yang baru saja berpesta bersama mereka kemarin ternyata adalah seorang tentara bayaran peringkat A khusus. Mereka semua tahu apa arti peringkat ini dan mereka terkejut mendengar bahwa seseorang semuda Lin Fan memiliki peringkat ini. Namun bagi pemimpin regu Inkuisisi, ada makna yang berbeda. Sebagai seseorang yang bekerja untuk persekutuan tentara bayaran, dia tentu saja lebih tahu tentang cara kerja persekutuan tentara bayaran daripada orang lain. Peringkat A khusus ini hanya diberikan kepada mereka yang mendapat pengakuan dari markas besar,
jadi dapat dikatakan bahwa orang-orang ini secara langsung atau tidak langsung terkait dengan markas besar. Kemunculan salah satu dari orang-orang ini sekarang kemungkinan besar berarti markas besar memiliki kecurigaan tentang apa yang terjadi di Brilliant Light City. Pemimpin Regu Inkuisisi itu juga merupakan salah satu bawahan dekat Presiden Cabang Kota Cahaya Cemerlang, jadi dia tahu lebih banyak tentang rencana itu daripada orang lain. Jika seorang tentara bayaran peringkat A khusus muncul pada saat seperti ini, mungkinkah markas besar sudah mengetahui tentang? Namun, saat pikiran-pikiran itu melintas di benaknya, dia tidak membiarkan satu pun dari pikiran itu terlihat di wajahnya. Dia hanya terbatuk dan berkata, "Baiklah, karena kau adalah tentara bayaran peringkat A khusus, maka kau boleh ikut." Untuk menghindari rasa malu lebih lanjut, dia berbalik dan melambaikan tangannya kepada bawahannya sebelum berjalan keluar dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi." Dia mencoba bertindak seolah-olah dia masih memegang kendali, tetapi jelas sekali siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini. Para tentara bayaran itu memandang Xiao Huo dengan cemas karena mereka semua masih takut pada persekutuan tentara bayaran. Mereka tahu bahwa masalah ini tidak akan sesederhana kelihatannya, jadi mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada anak-anak ini. Namun Xiao Huo hanya berkata dengan berani, "Tidak apa-apa, bahkan bos dan kakak Lin akan ikut bersama kita. Tidak akan terjadi apa-apa." Para tentara bayaran itu kembali menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut dan kagum. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang tampak muda ini akan menjadi tentara bayaran pangkat A khusus. Sepertinya kita memang tidak seharusnya menilai buku dari sampulnya. Karena Xiao Huo sudah mengatakan bahwa itu tidak masalah, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Pemilik bar menyuruh salah satu stafnya untuk mengambil alih pekerjaannya, lalu pergi bersama rombongan Xiao Huo dan Lin Fan yang mengikuti di belakangnya. Ketika pemimpin Regu Inkuisisi yang telah menunggu di luar akhirnya melihat mereka keluar, dia tidak mengatakan apapun saat mulai memimpin jalan menuju persekutuan tentara bayaran. Pemilik bar hanya bertukar pandang dengan yang lain sebelum mengikuti pemimpin Regu Inkuisisi. Namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak berhasil masuk ke persekutuan tentara bayaran. Ketika mereka tiba di pintu masuk, ada seseorang yang tiba-tiba keluar dari persekutuan tentara bayaran untuk menyambut mereka. Saat dia muncul, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang kecuali Lin Fan karena dia tidak mengenali orang ini. Maksudnya, dia tidak mengenalinya sampai pemimpin Regu Inkuisisi berbicara. "Bo, Presiden, apa yang Anda lakukan di sini?" Dari ucapannya, Lin Fan mengerti bahwa orang itu adalah presiden cabang yang sudah lama ia dengar namanya. Setelah memahami fakta ini, ia pun memperhatikan orang itu lebih saksama. Orang ini dianggap cukup tampan dengan fitur wajah yang indah dan sepasang mata yang dalam dan cerah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang menyeramkan tentang orang itu. Seolah-olah ada sesuatu yang gelap yang mencengkeramnya dan memancarkan perasaan dingin. Presiden hanya menatap pemimpin Regu Inkuisisi dan bertanya, "Apakah ada masalah dengan kehadiran saya di sini?" Pemimpin Regu Inkuisisi itu gemetar ketika mendengar ini dan dia segera menundukkan kepalanya untuk berkata, tidak ada masalah sama sekali." Presiden hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Pergi dan berdiri di pinggir." Pemimpin Regu Inkuisisi itu kembali gemetar, tetapi dia sama sekali tidak berani membantah presiden, jadi dia pergi dan berdiri di samping tanpa mengeluarkan suara. Presiden itu mengalihkan perhatiannya kembali ke kelompok Lin Fan, atau lebih tepatnya, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Lin Fan. Dia mengabaikan yang lain dan menghampiri Lin Fan lalu berkata, "Teman, saya minta maaf karena bawahan saya yang tidak kompeten telah membuang waktu Anda." Dia menangkupkan tangannya dan sedikit membungkuk sambil berkata, "Terimalah permintaan maaf saya ini." Lin Fan terkejut melihat tingkah laku presiden, tetapi karena presiden melakukan hal ini, ia tidak bisa menolak permintaan maafnya di depan umum. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan Lin Fan adalah menangkupkan tangannya dan membungkuk sebagai balasan sambil berkata, "Tidak masalah sama sekali. Saya rasa kita semua hanya ingin mengungkap kebenaran di balik semua ini." Presiden mengangguk dan berkata, "Ya, semua orang memiliki niat baik. Itu saja. Saya sendiri yang akan menangani masalah ini, jadi teman ini tidak perlu khawatir." Kemudian, ia akhirnya menoleh ke kelompok Xiao Huo dan berkata, "Ini adalah kesalahan kami hari ini, jadi saya harap kalian bisa memaafkan kami dan tidak berpikir buruk tentang persekutuan tentara bayaran."
Kalian semua bebas pergi dan tidak perlu khawatir lagi tentang misi ini. Semua orang terkejut ketika mendengar hal ini. Mereka mengira bahwa kehadiran presiden berarti masalah ini akan menjadi lebih besar. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa presiden akan mengakhiri masalah ini hanya dengan beberapa kata. Ini terlalu aneh bagi mereka untuk mempercayainya. Xiao Huo tak kuasa bertanya, tapi bagaimana dengan monster itu? Bukankah dia masih berkeliaran dan melukai orang? Presiden menyipitkan matanya menatap Xiao Huo selama beberapa detik sebelum berkata, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Kami menyadari bahwa menugaskan misi ini kepadamu adalah sebuah kesalahan karena kami telah meremehkan kekuatan makhluk buas ini. Kami telah menugaskan seseorang yang lebih cocok untuk misi ini, jadi kau tidak perlu khawatir. Seluruh anggota kelompok Lin Fan langsung mengerutkan alis ketika mendengar hal ini. Mereka sudah mengetahui kebenaran masalah ini, tetapi sekarang presiden malah menutupi semuanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jelas sekali bahwa presiden sedang merencanakan sesuatu. Melihat tidak ada yang berkomentar, presiden berkata, saya rasa itu sudah cukup. Saya tidak akan memberangkatkan semua orang karena saya masih memiliki urusan penting lainnya yang harus diurus. Saat hendak pergi, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik ke arah Lin Fan untuk berkata, teman, bolehkah kita berbicara sebentar secara pribadi? Lin Fan langsung mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir semudah ini, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan presiden. Namun hal ini tetap membuatnya terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu hanya ingin bertukar beberapa patah kata dengannya. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan mengangguk dan mengikuti presiden ke samping. Setelah mereka berduaan, presiden menatap Lin Fan dan bertanya, sahabatku, bolehkah aku bertanya mengapa kau berada di kota ini? Lin Fan dengan tenang menjawab, saya di sini untuk urusan bisnis. Presiden sedikit mengerutkan alisnya saat bertanya, apakah Anda di sini untuk suatu misi atau semacamnya? Lin Fan mengangkat tangannya untuk menghentikannya sambil berkata, informasi itu bersifat pribadi. Bukankah peraturan persekutuan tentara bayaran menyatakan bahwa tentara bayaran bebas bergerak sesuka hati? Kurasa kau tidak perlu tahu alasanku datang ke kota ini. Alis presiden sedikit rileks ketika mendengar ini, tetapi ada sedikit rasa dingin yang muncul di matanya saat dia berkata, benarkah begitu? Lin Fan hanya mengangguk sebagai tanggapan. Presiden terdiam, sejenak sebelum tiba-tiba berkata, tentu saja Anda benar. Anda berhak datang dan pergi sesuka hati, saya tidak punya alasan untuk mempertanyakan hal ini kepada Anda. Kemudian suaranya berubah dingin saat dia berkata, sama seperti Anda berhak datang dan pergi sesuka hati, saya juga berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Anda. Setelah jeda singkat, Presiden menambahkan, saya mendesak Anda untuk meninggalkan kota ini sesegera mungkin. Lin Fan mengerutkan alisnya sambil menatap Presiden dan bertanya, bagaimana jika saya tidak mau? Presiden hanya tersenyum dan menjawab tanpa benar-benar menjawab, saya penasaran. Setelah mengatakan itu, Presiden menyingkir untuk memberi jalan kepada Lin Fan seolah-olah mengatakan bahwa pembicaraan ini telah selesai. Lin Fan dengan tenang menatap Presiden selama beberapa detik sebelum berjalan melewatinya. Namun saat ia berjalan melewatinya, ia tiba-tiba merasakan tekanan kuat menimpanya. Ia menoleh untuk melihat Presiden yang tersenyum, senyum yang tak sampai ke matanya, dan Presiden berkata, saya harap Anda akan menerima nasihat saya. Tekanan itu berlangsung beberapa detik lagi sebelum benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, Presiden juga menghilang dari pandangan Lin Fan. Dia baru saja berada di sana sedetik yang lalu, dan sedetik kemudian, dia sudah menghilang. Mata Lin Fan tak mampu mengikuti kecepatan gerak Presiden itu dan dia menghilang sebelum dia menyadarinya. Saat ia melihat ke tempat Presiden tadi berdiri, ia tak kuasa menahan napas. Dia tahu bahwa inilah perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka. Jika mereka bertarung sungguh-sungguh, dia tidak akan mampu melawan. Meskipun dia telah mencapai alam pengumpulan Ki Puncak ke-9, itu masih belum bisa dibandingkan dengan kekuatan alam fondasi. Namun masih ada masalah dengan persekutuan tentara bayaran dan kediaman tuan kota yang harus dia pertimbangkan. Dia yakin bahwa bukan hanya persekutuan tentara bayaran, tetapi juga kediaman tuan kota, atau lebih tepatnya keluarga Yong, akan memiliki pakar alam dasar yang dapat mereka manfaatkan. Dia tidak akan mampu menghadapi semua itu sendirian, jadi dia membutuhkan bantuan. Setelah memikirkan hal ini,
Lin Fan memutuskan untuk berbicara dengan Ouyang Qian tentang mengirim beberapa pesan setelah dia selesai berurusan dengan pemilik bar. Jadi Lin Fan kembali ke tempat pemilik bar dan kelompok Xiao Huo berada sebelum kembali ke bar bersama-sama. Saat mereka beranjak pergi, di salah satu lantai atas persekutuan tentara bayaran, Presiden mengamati kepergian mereka dari jendela. Ruangan tempat dia berada benar-benar sunyi, tetapi bukan berarti ruangan itu kosong. Berdiri di dekat pintu masuk dengan kepala tertunduk adalah anggota Regu Inkuisisi yang tidak berani mengeluarkan suara. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras karena takut menarik perhatian Presiden. Namun pada akhirnya, apa yang akan terjadi, terjadilah pada mereka. Presiden mengalihkan pandangannya dari jendela dan menoleh ke arah Regu Interogasi yang menundukkan kepala. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya ia berkata, "Siapa yang membuat keputusan untuk membawa anak-anak itu hari ini?" Semua orang menelan ludah saat mendengar ini, tetapi tak seorang pun berani mengatakan apapun. Lagi pula, jika mereka angkat bicara dalam situasi ini, tidak diragukan lagi bahwa merekalah yang akan mendatangkan kemarahan Presiden. Tentu saja, bukan berarti mereka bisa menghindari semua ini hanya dengan berdiam diri. Presiden jelas menginginkan jawaban, dan semakin lama mereka berdiam diri, semakin marah dia. Semakin marah dia, semakin buruk keadaan mereka nantinya. Karena tidak ada pilihan lain, pemimpin Regu Inkuisisi berkata, "Kami menerima laporan dari laboratorium penelitian dan mereka menyatakan bahwa mereka ingin menginterogasi orang-orang yang kami kirim dalam misi hari ini." Presiden menyipitkan matanya sambil mengangkat tangannya. Pemimpin Regu Inkuisisi tentu tahu apa yang dia minta dan dia dengan cepat mengeluarkan sebuah map untuk Presiden. Presiden membukanya dan meliriknya sekilas sebelum melemparkannya ke wajah pemimpin Regu Inkuisisi. Pemimpin Regu Inkuisisi tidak berani berkata apa-apa, ia hanya berdiri di sana menerimanya. Presiden menyipitkan matanya untuk menatap pemimpin Regu Inkuisisi dan berkata, "Katakan pada para idiot itu bahwa jika mereka mengacaukan ini lagi, saya sendiri akan datang dan mengurus mereka." Rasa dingin menjalari punggung seluruh anggota Regu Inkuisisi, tetapi pemimpin Regu Inkuisisi tetap mengangguk dan berkata, ya, saya akan menyampaikan pesan Anda, Tuan." Presiden kemudian berbalik untuk melihat ke arah jendela sebelum bertanya, "Apakah Anda mendapatkan informasi apapun tentang tentara bayaran peringkat A khusus itu?" Pemimpin Regu Inkuisisi tersentak sebelum berkata, "Saya sudah mencoba mendapatkan informasi dari markas besar, tetapi Anda tahu bagaimana dengan para tentara bayaran khusus itu. Kecuali kita memiliki alasan yang jelas mengapa kita membutuhkan informasi ini, mereka tidak akan memberikannya kepada kita dan kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa kita menginginkannya karena dia tiba-tiba datang ke kota cahaya cemerlang." Presiden menyipitkan matanya untuk menatap pemimpin Regu Penyelidikan dan berkata, "Bagaimana dengan informasi tentang dia?" Pemimpin Regu Inkuisisi itu menunjukkan ekspresi sulit dan berkata, "Kami sudah mencoba menghubungi markas besar, tetapi situasinya tetap sama." Presiden menamparkan kepala pemimpin Regu Penyelidikan itu dan berkata, "Siapa yang menyuruh bertanya ke markas besar? Tidak bisakah kalian mendapatkan informasi tentang dia dari sumber lain?" Ekspresi sulit di wajah ketua Regu Penyelidikan semakin canggung ketika dia berkata, "Kami sama sekali tidak menemukan bukti apapun tentang dia." Seolah-olah dia tidak pernah ada sampai saat ini. Tentu saja, yang dia maksudkan adalah bahwa Lin Fan tidak pernah melakukan apapun yang menarik perhatian siapapun, jadi tidak ada yang mengenalnya. Catatan di dunia kultivasi kuno ini tentu saja tidak sebaik dunia modern yang dipenuhi teknologi dan catatan modern. Jadi, kecuali seseorang melakukan sesuatu yang penting yang akan tersebar antar kota, kebanyakan orang tidak akan bisa mendapatkan informasi tentang mereka jika mereka mencoba mencarinya. Keberadaan kota bawah tanah itu sudah diketahui banyak orang, tetapi yang tidak diketahui orang adalah bahwa Lin Fan adalah kepala kota itu karena dia tidak pernah benar-benar melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Yue Lan, sehingga semua orang mengira dialah kepala kota meskipun dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia bukan kepala kota. Seandainya tatapan bisa membunuh, mata presiden pasti sudah menghabisi pemimpin Regu Inkuisisi itu. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan karena ia tahu betapa efektifnya bawahannya itu. Jika dia tidak berhasil mendapatkan informasi apapun setelah melakukan semua ini, itu berarti memang tidak ada informasi yang dapat mereka temukan. Namun, itu sama sekali tidak masuk akal. Untuk mencapai peringkat A khusus,
seseorang biasanya harus melakukan banyak hal untuk mendapatkan pengakuan dari markas besar persekutuan tentara bayaran. Biasanya tidak mungkin seseorang yang mencapai peringkat A khusus adalah orang yang tidak terkenal. Namun, bahkan pihak markas besar pun telah mengkonfirmasi identitas Lin Fan, jadi tidak mungkin salah sangka. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Akankah Lin Fan menjadi batu sandungan atau justru batu loncatan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, dia tidak mau hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun selama waktu ini. Presiden menoleh kembali ke pemimpin Regu Inkuisisi dan bertanya, apakah Anda mengirim orang untuk membuntutinya? Pemimpin Regu Inkuisisi itu langsung mengangguk dan berkata, ya, begitu mereka pergi, saya mengirim orang untuk mengikuti dan mengamati. Namun sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan berkata, Tuan, para pengawas yang kami kirim, kami telah kehilangan kontak dengan mereka. Begitu mendengar itu, ekspresi presiden dan pemimpin Regu Inkuisisi langsung berubah. Yang satu dipenuhi amarah dan yang lainnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Lin Fan menatap kedua mayat di depannya dan mendengus dingin sebelum menoleh ke pemilik bar dan berkata, apa yang ingin Anda lakukan dengan ini? Pemilik bar itu mengerutkan alisnya dalam-dalam ketika melihat ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan menyuruh bawahan saya untuk mengurus mereka. Kemudian setelah jeda, dia menambahkan, tetapi kenyataan bahwa mereka sekarang mengirim orang-orang ini untuk mengawasi kita adalah pertanda yang mengkhawatirkan. Lin Fan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, ini bukan untuk menjaga kami, melainkan untuk menjaga diriku. Pemilik bar itu tampak sedikit terkejut sambil bertanya, apa maksudmu? Mengapa mereka? Namun kemudian ia tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian sebelum menatap Lin Fan dengan tatapan rumit sambil berkata, sepertinya kami telah menjadi beban bagimu. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, hal itu pasti akan terjadi cepat atau lambat, tetapi sekarang aku telah mendapatkan bantuan dari organisasi bulu terbangmu sebagai imbalannya, jadi itu sepadan. Kemudian matanya menyipit saat menatap pemilik bar, tentu saja, itu dengan syarat kau menepati janjimu. Pemilik bar itu melambaikan tangannya dan berkata, apakah Anda meragukan ketulusan saya sekarang? Saya tidak punya tempat lain untuk mengadu selain Anda, jadi apalagi yang bisa saya lakukan? Pemilik bar itu memasang wajah serius dan berkata, seluruh kekuatan organisasi bulu terbang saya akan siap membantu Anda selama Anda bersedia membantu kami mengurus presiden itu. Lin Fan mengangguk sebelum mengulurkan tangan, senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Pemilik bar itu meraih tangannya sambil tersenyum dan menjabatnya, lalu mengangguk setuju. Setelah masalah ini terselesaikan, Lin Fan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena pemilik bar dan Xiao Huo sedang kembali ke bar. Kelompok Xiao Huo akan tinggal bersama pemilik bar untuk berjaga-jaga jika persekutuan tentara bayaran mencoba melakukan sesuatu, jadi Lin Fan tidak perlu khawatir tentang mereka. Jadi, dia pun pulang ke kediamannya karena hari itu sangat melelahkan. Ketika dia tiba, dia terkejut mendapati bahwa bukan hanya kedua gadis itu, tetapi Ouyang Qian juga ada di sana menunggunya. Mereka bertiga sama terkejutnya melihat dia kembali seperti halnya dia terkejut melihat mereka di sini. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Ouyang Qian, apa yang kau lakukan di sini? Ouyang Qian memandang kedua gadis itu, lalu kembali menatap Lin Fan sambil menunjuk anggur dan hidangan yang dibawanya. Kemudian dia menjelaskan, kupikir mereka berdua akan kesepian tanpamu, jadi aku datang untuk menghabiskan malam bersama mereka. Lin Fan menunjukkan ekspresi mengerti ketika mendengar hal itu. Mereka adalah bawahan yang telah dilatih oleh Yue Lan, dan dia pernah mendengar Yue Lan menyebutkan bahwa mereka bertindak seperti saudara perempuan, jadi dia bisa mengerti bagaimana mereka saling peduli satu sama lain. Jadi setelah itu, dia berkata, baiklah, aku akan pergi ke kamarku dulu dan aku akan meninggalkanmu sendiri. Namun sebelum dia sempat melangkah, ketiga gadis itu maju menghampirinya dan berkata, tunggu, ayo bergabung dengan kami. Lin Fan ragu sejenak, tetapi akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan mereka. Dia sebenarnya tidak ingin minum setelah apa yang terjadi hari ini, tetapi ada beberapa hal yang ingin dia ungkapkan dan hanya bisa dilakukan dengan minum. Namun, orang-orang di bar itu semuanya orang asing yang hampir tidak dia kenal, jadi dia tidak bisa bersantai di tempat itu. Di sini berbeda karena ketiga gadis ini adalah bawahan dari bawahannya, mereka semua orang-orangnya.
Dia bisa terbuka kepada mereka tanpa khawatir karena mereka bukan orang asing. Setelah duduk, Lin Fan langsung menghabiskan secangkir penuh anggur dalam sekali teguk. Ketiga gadis itu terkejut melihatnya bertingkah seperti itu. Ouyang Qianlah yang paling bijaksana di antara mereka bertiga dalam memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia juga seseorang yang memahami orang lain dan tahu bahwa sebelum mabuk, pria itu tidak akan mau membicarakannya. Jadi dia membantunya menuangkan secangkir lagi yang langsung ditenggaknya. Setelah minum sekitar 4 cangkir, Lin Fan akhirnya melambat, matanya sedikit berkaca-kaca, dan dia bersandar di kursinya. Ouyang Qian tahu bahwa dia perlahan-lahan mulai mabuk dan menurunkan tembok di sekitar hatinya, jadi dia bertanya, "Tuan muda, ada apa?" Lin Fan menatap cangkir anggur yang dipegangnya sejenak sebelum berkata, "Hari ini aku bertemu dengan sesuatu yang tak termaafkan, tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya dan sekarang aku dipenuhi penyesalan." Ia menyesap anggur sebelum melanjutkan, "Aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar atau tidak. Aku tidak tahu apakah aku menyerah pada orang-orang yang bisa kuselamatkan. Aku tidak tahu apakah aku yang seharusnya memutuskan segalanya untuk mereka, tetapi itulah yang kulakukan pada akhirnya." Lin Fan menatap ke dalam cangkir anggurnya seolah-olah dia bisa melihat kembali pemandangan dari gua itu. Setelah menghela napas, dia menambahkan, "Aku memang merasa marah dan jijik, tetapi kemarahan dan jijik ini bukan hanya terhadap masalah ini, tetapi juga terhadap diriku sendiri. Rasanya aku bisa menyelamatkan semua orang, tetapi aku memilih untuk menyerah karena itu yang lebih mudah bagiku." Dia menghela napas lagi, lalu meletakkan kepalanya di atas meja. Ouyang Qian diam-diam mendengarkan dari samping, tetapi melihatnya menundukkan kepala, dia maju dan menepuk punggungnya sambil berkata, "Tapi itu bukan salahmu, loh." Lin Fan mendongak menatapnya dengan tatapan aneh yang dipenuhi emosi rumit sambil berkata, "Bagaimana kau tahu itu?" Ouyang Qian menghela napas sebelum berkata, "Ada banyak orang berbeda di dunia ini dan masing-masing memiliki takdir yang berbeda. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah apa yang kita anggap terbaik karena kita tidak dapat memprediksi apa lagi yang akan terjadi di dunia ini. Yang dapat kita lakukan hanyalah percaya pada apa yang kita anggap benar karena itulah yang mendefinisikan kita sebagai manusia." Tatapan mata Lin Fan sedikit jernih saat ia menatapnya sebelum bertanya, "Tapi bagaimana jika aku merasa apa yang kulakukan itu tidak benar?" Ouyang Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama kau melakukannya, kau harus percaya bahwa itu benar. Hanya itu yang bisa kita lakukan." Lin Fan terdiam selama beberapa menit sebelum tiba-tiba ambruk di atas meja. Saat ia telah meluapkan semua yang ingin ia luapkan, rasanya seperti tali tegang yang ada di hatinya tiba-tiba putus. Meskipun dia tidak menunjukkannya, itu adalah situasi yang cukup menegangkan baginya dan sulit baginya untuk tetap tenang, sehingga semua ketegangan dan kelelahan itu menumpuk di dalam dirinya. Begitu tali tegang di hatinya terputus, dia tiba-tiba ambruk karena kelelahan yang luar biasa. Tiba-tiba menyelimutinya. Melihat hal ini, Ouyang Qian sama sekali tidak terkejut karena dia sudah memperkirakan hal ini. Jadi yang dia lakukan hanyalah mencondongkan tubuh dari sampingnya dan mencium pipinya sebelum berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Kedua gadis lainnya termenung menyaksikan ini, tetapi melihat Ouyang Qian mencium pipi Lin Fan, Luer dan Lanner tidak bisa lagi hanya duduk diam. Luer maju dan meraih lengan Ouyang Qian sambil berkata, "Kakak, kau tidak bisa mendahului kami seperti ini. Ini tidak adil." Lanner juga maju dan meraih lengan yang lain sebelum berkata, "Kau tidak bermain adil seperti ini." Kemudian, dengan bekerja sama, keduanya menarik Ouyang Qian menjauh dari Lin Fan. Namun, Ouyang Qian hanya berkata sambil tersenyum, "Siapa cepat dia dapat, itu selalu menjadi aturan di antara kita." Luer dan Lanner memasang ekspresi getir di wajah mereka saat menatap Ouyang Qian dengan tajam. Namun setelah mereka sedikit berdebat, semuanya menoleh dan menatap Lin Fan dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Setelah terdiam cukup lama, Ouyang Qian berkata, "Tuan muda bekerja keras untuk kita semua, jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mendukungnya secara diam-diam. Di saat-saat seperti ini, yang perlu kita lakukan hanyalah berada di sisinya ketika dia perlu melampiaskan perasaannya." Luer dan Lanner saling pandang sebelum mengangguk setuju. Setelah hening sejenak, Luer tetap berkata, "Itu tetap tidak memberimu hak untuk menyela antrean, kakak. Kita semua sepakat untuk menunggu sampai Tuan muda siap." Ouyang Qian hanya menepuk kepala Luer sebelum berkata, "Bantu aku membawa Tuan muda ke kamarnya."
Dia perlu istirahat dan dia tidak akan mendapatkannya jika berbaring di sini. Luer dan Lanner mengangguk sebelum pergi ke sisi berlawanan dari Lin Fan untuk membantunya berdiri sebelum membawanya ke tempat tidurnya. Setelah selesai, mereka hendak menyelinap ke tempat tidur bersamanya, tetapi Ouyang Qian meraih mereka berdua dan menyeret mereka keluar. Lin Fan tertidur lelap selama kejadian itu dan dia tidak mendengar sepatah kata pun yang mereka ucapkan, tetapi bibirnya tanpa sadar melengkung dalam tidurnya. Selanjutnya bab 191 penyelamatan 1.